Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la su'ba illa ma ja'altahu su'ba wa idza syi'ta ja'altal hazana sahlah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di radio kesayangan kita, Ismail Radio. Dan kita melanjutkan perkenalan kita dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dalam pertemuan sebelumnya berbicara tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah atau pernikahan Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan suami yang ketiga, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaruniai putra dan putri, ya. Putra-putra yang lahir dari rahim Khadijah, ibunda kita, adalah Al-Qasim, Abdullah, sedangkan dari banat, ya, anak-anak perempuannya, ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Dan beliau berdua, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, wa asya hayatan sa'idatan hani'atan la masyakila fiha. Jadi keduanya berumah tangga mengalami satu kehidupan yang sangat membahagiakan, ya, sangat menenteramkan, tidak ada muskilah sama sekali. Itu dari rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Nah, sahabat Ismail Radio yang dimulakan oleh Allah, ketika semakin hari kehidupan jahiliyah semakin meresahkan begitu, mereka sudah tidak menggunakan rasio, tidak menggunakan akal sehatnya. Lalu mereka, ya, menyembah berhala, menyembah patung. Kehidupan mereka jauh dari nilai-nilai kebaikan, ya, pembunuhan di mana-mana, ya, pemerkosaan di mana-mana, perjudian di mana-mana, perzinaan di mana-mana, sangat mengerikan itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan tahannus. At-tahannus itu al-inqita'u lil ibadah. Jadi menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan komunikasi dengan masyarakat jahiliyah yang seperti itu untuk beribadah. Ini namanya at-tahannus. Jadi at-tahannus itu adalah al-inqita'u lil ibadah. Kemana beliau pergi mengasingkan diri? Ke Gua Hira dan tinggal di gua tersebut beberapa hari. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha senantiasa memberikan semangat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengirimkan bekal begitu, ya. Jadi beberapa hari Nabi di Gua Hira itu, dan yang mengirim bekal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu terjadi bukan sehari dua hari, itu berkali-kali, ya, lama-lama di sana. Itu bahkan disebutkan oleh Dr. Thoriq Aswaidan itu lisanawat, ya, bertahun-tahun. Jadi nggak hanya sehari dua hari. Jadi jangan dibayangkan selama ini Nabi hanya sehari dua hari atau sekali saja ke Gua Hira kemudian mendapatkan wahyu itu. Sekali lagi, menurut Dr. Thoriq Aswaidan, wastamarra ala dzalika lisanawat. Jadi terus-menerus kegiatan tahanut itu untuk waktu yang lama, beberapa tahun, hingga umur beliau mencapai 40 tahun.
Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di Gua Hira ini, datanglah Jibril ya untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di awalnya Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa membaca gitu. Ya, terus begitu, dan intinya kemudian turunlah surat Iqra. Nah, sahabat Semai Radio yang dimuliakan oleh Allah, dengan turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini berarti resmi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Ya, karena kita tahu bahwa tidak semua nabi itu rasul, sedangkan Nabi Muhammad SAW nanti adalah seorang nabi dan rasul. Nah, kenabian itu dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, kembalilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya dengan penuh rasa ketakutan ya, sampai beliau gemeteran dan sebagainya. Lalu beliau mengatakan zammiluni ya, selimutilah aku, karena kejadian ini kan luar biasa ya, di luar apa namanya, di luar pikiran beliau gitu. Nah, lalu Khadijah menenangkan kekhawatiran Nabi sebagai suami ya. Pada waktu itu Nabi umur 40 dan Khadijah umur 55 tahun ya. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Kamu jangan takut gitu. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu untuk selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, karena engkau senantiasa menyambung tali persaudaraan. Wa tahmilul kul, menolong banyak orang gitu ya. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang tidak punya ya, menghormati tamu dan menolong untuk membela kebenaran. Jadi jangan khawatir, engkau tidak akan disia-siakan. Maka berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh istrinya Khadijah untuk berkomunikasi dengan seorang ya yang bernama Waraqah bin Naufal ya. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha tidak berkonsultasi dengan pamannya, paman Nabi yang sangat dekat ya, yaitu Abu Thalib? Kenapa juga tidak berkomunikasi dengan ya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain ya, Abu Duda atau Abu Janda? Itu enggak juga. Jadi tapi kok kepada Waraqah bin Naufal, karena ini perkara spiritual yang sangat spesial gitu ya. Jadi tidak sembarangan konsultannya ya. Sedangkan Khadijah dengan kecerdasannya, beliau memilih konsultan adalah Waraqah bin Naufal. Beliau ini di samping mengerti beragama Ahlul Kitab gitu ya, beliau juga ibnu ammiha ya, putra paman Khadijah sendiri, berarti sepupu dengan Khadijah. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah. Jadi beliau ini, Waraqah bin Naufal ini, beragama Nasrani, taat di zaman jahiliyah ya, seperti itu, Nasrani. Nah, pada waktu itu wa kana syaikhan kabira, beliau sudah sangat tua, wa qad ama ya, dan sudah buta. Jadi sudah tua, buta, mengikuti agama Nasrani, katakanlah seorang yang memang ahli ibadah ya pada saat itu, yang tidak mengikuti ibadah cara jahiliyah. Karena beliau Nasoro kan nggak menyembah patung sebagaimana menyembah Hubal ya, atau Lata, Uzza, dan Manat itu kan. Nah, ketika sudah bertemu, maka kata Khadijah, faqalat lahu Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal yang sudah sangat sepuh dan buta ini, ya ibna ammi, wahai putra pamanku, isma mini bi akhik, coba dengarkan dari anak saudaramu ini ya, maksudnya dari Rasulullah SAW ya. Faqala lahu Waraqah, lalu Waraqah bertanya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku,
Madza tara, apa yang kau lihat? Ya. Ini pengalaman spiritual apa ini? Apa yang kamu lihat? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau alami, apa yang beliau lihat di Gua Hira itu. Jadi Gua Hira itu gua yang kecil sesungguhnya. Jangan dibayangkan seperti gua yang ada di Indonesia kan besar-besar ya. Nah, Ada gua Paminjahan, ada gua apa lagi? Eh, gua Selarong gitu atau gua ya gua-gua macam-macam lah, tidak kecil guanya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan, maka kata Waraqah, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Jadi yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu Jibril alaihissalam yang dulu pernah mendatangi Musa. Musa. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Coba gitu nanti kalau saya apa namanya, eh, kalau saya masih hidup gitu, saya akan menolong kamu ketika kamu diusir oleh kaummu. Aku akan menjadi pembelamu, aku akan menjadi ya penolongmu gitu ya. Artinya Waraqah bin Naufal ini membenarkan kenabian Nabi Shallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Maka Warqa ini yang semula Tanasara, beragama Nasrani, kemudian dia menjadi Muslim. Karena di saat turunnya surat Al-Alaq itu yang diwajibkan hanya atas dia membenarkan itu. Nah, dia membenarkan itulah namus yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Berarti dia meyakini bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi kan? Nah, Sebagaimana engkau adalah seorang nabi karena engkau didatangi oleh namus, oleh Jibril. Berarti engkau adalah seorang nabi. Jadi membenarkan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Nabi SAW pernah mengatakan bahwa aku lihat Waraqah bin Naufal di surga itu menggunakan jubah berwarna putih. Ya, kalau nggak Muslim mana mungkin masuk surga, betul kan? betul. Nah, jadi itu. Jadi cukup pada waktu itu tasdiq. Nah, kemudian Nabi bertanya, ya bertanya, eh, al mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, na'am ya, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa ubudiyah. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah sebagaimana yang engkau akan sampaikan kecuali akan diusir gitu, Diusir. akan diusir. Ya, maka kalau hal tersebut sampai menimpamu di hari tertentu ya, aku akan menolongmu ya dengan pertolongan yang insya Allah ya, pertolongan yang besar begitu. Artinya Warqa bin Naufal membenarkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Nabi. Nah, barulah kemudian turun surat-surat yang lain, misalnya pengangkatan beliau sebagai seorang rasul. Ya ayuhal muddathir, Mudaththir. qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir Fatahhir. wa rujza fahjur. Barulah Abu Bakar mengimaninya, gitu kan? Ali mengimaninya. Itu setelah menjadi rasul. Dan pada waktu turun Al-Alaq itu pengangkatan menjadi nabi cukup tasdiq. Tapi ketika turun ya ayyuhal muddathir, ya kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu pengangkatan Nabi menjadi seorang Rasul, Rasul. maka tidak cukup tasdik karena Rasul kan, Nah, melainkan ittiba, harus mengikuti risalah Nabi Sallallahu Alaihi sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Jadi Warqa cukup tasdik ya kan, Abu Bakar ittiba, Ali Ittiba. ittiba radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu anha ittiba, dan semua ya yang merespon ajakan Nabi itu tidak sekedar tasdik tapi harus Ittiba. nah, harus ittiba. Contoh Abu Thalib kan membenarkan kalau ponakannya itu Nabi kan? Nah, Tapi dia tidak ittiba. Nggak boleh kan, nggak cukup gitu ya. Kalau Nabi berdakwah berarti kan dilindungi, berarti dia ngakuin ini benar gitu, ini Nabi nah. benar nih ya, tapi dia tidak ittiba. Baik, sahabat Semerari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya betul-betul ya
Nabi menyampaikan dakwahnya, ya ada sirriyah, ada jahriyah, atau akhirnya juga diusir kan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Sedangkan Warotoh pada waktu itu sudah meninggal ya, sebelum Nabi diusir kan, karena tidak lama setelah itu, setelah ketemu dan dialog serta membenarkan tasdik kenabian Nabi itu, beliau meninggal dunia. Nah sekarang kita lihat bagaimana peranan atau keutamaan Khadijah radhiyallahu anha ini. Kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha terdaftar sebagai wanita yang pertama kali membenarkan dan mengikuti Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi itu tidak dipungkiri ya. Dan bagaimana peranan beliau itu luar biasa. Beliau ya mengerahkan potensi mal, potensi harta yang beliau miliki untuk membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa, tidak tergantikan itu. Bahkan suatu hari beliau itu menangis. Biasa ya, kalau istri menangis itu biasanya suami berperasaan ya. Ini kenapa ini menangis? Biasa begitu dalam rumah tangga kan. Kalau istri menangis, istri sedih, istri diem saja, itu suami-suami pada merasa ini kira-kira salah apa ini gitu ya. Ya merasa lah ini salah apa, salah saya apa gitu. Ya, jangan-jangan ada WA nyasar gitu dibaca istri sehingga kok ngambek, kok diem gitu ya. Nah, demikian pula Khadijah suatu hari menangis. Nabi kemudian merasa juga sebagai seorang nabi ya. Ya Khadijah, apakah engkau sedih karena engkau nikah dengan aku sehingga kamu tidak punya harta lagi, ludes begitu kan? Bukan, sama sekali bukan wahai suamiku, wahai Rasulullah. Ya justru aku menangis ini karena aku nggak punya lagi bekal untuk membela dakwahmu. Insya Allah ya. Nah, ya. Coba kita lihat kehidupan kita hari ini. Misalnya istri kita menangis tuh. Kemudian kita tanya kenapa engkau menangis. Ya saya nggak punya bekal lagi untuk mendukung dakwahmu mas gitu. Luar biasa gitu ya. Yang ada beda ya, beras sudah habis. Ya kan? Ini anaknya mau sekolah nggak ada uang, apalagi susu udah habis, apalagi macam-macam kan kalau sekarang ya. Ya kamu laki-laki nggak bertanggung jawab, itu yang menjadikan aku nangis gitu. Masya Allah, beda jauh. Profil wanita Khadijah, seorang wanita bernama Khadijah yang mendampingi Nabi sampai ludes hartanya, ya dengan mohon maaf ya, nuwun sewu ibu-ibu. Ya, hari ini berbeda. Ya mau nggak mau berbeda. Mau protes kayak apapun jelas berbeda antara istri Nabi Khadijah dengan wanita di zaman sekarang. Tapi maksud saya adalah bagaimana para istri hari ini ya mengikuti Khadijah gitu. Betul nggak? Betul. Ya artinya memberi semangat suaminya terus. Bagaimana? Khadijah memberikan semangat loh suaminya ya. Pulang dari Gua Hira ketakutan dihibur oleh Khadijah kan, dihibur luar biasa. Insya Allah kita juga ingin istri-istri kita ini seperti Khadijah, betul kan? Dan insya Allah sudah menjadi Khadijah. Tinggal terus istiqomah di atas status Khadijah tadi itu. Ya, dan insya Allah istri-istri kita akan dijauhkan dari sifat-sifat tercela ya. Suka marah-marah sama suami, ya kan, jelek-jelekin suami, misalnya begitu, gitu. Nggak mulia lah kan, seperti itu. Seperti Khadijah ibunda kita gitu kan. Baik, kemudian bagaimana khosois ya, apa namanya, kekhususan yang dimiliki oleh Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rubu'u qarn. Rubu'u qarn itu berarti berapa? Seperempat abad. Jadi berumah tangga dengan Nabi itu seperempat abad, alias 25 tahun. Ya. 15 tahun sebelum Bi'tsah, 15 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi kan? Kemudian 10 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Jadi kalau dijumlah 25 tahun. Nah,
Khadijah radhiyallahu anha ini sajalah yang paling lama berumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain itu paling 10 tahun, 11 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya. Jadi yang paling lama adalah Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu anha adalah istri perjuangan, betul-betul istri perjuangan, luar biasa ini. Nah, eh, kita lihat bagaimana Khadijah ini di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. gak tergantikan gitu ya, gak tergantikan Khadijah. Nah, sampai-sampai Khadijah sudah wafat sekalipun Nabi tetap memuji-muji kebaikan Khadijah. Ya, Khadijah ini meninggal tahun 10 kenabian ya, sekitar tahun 10 kenabian. Setelah paman Nabi meninggal, 3 hari kemudian Khadijah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Ya. Sami'ul alim atau Sami'ul basir? Sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Ya. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana seorang Ummul Mukminin Aisyah melihat, mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuji-muji Khadijah. Walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, tetapi karena ini istri perjuangan, istri yang pertama, istri yang perjuangan, maka Nabi tidak mudah melupakannya. Itulah memang istri yang pertama itu susah dilupakan. Istri betul-betul perjuangan dari awal, ya, menemani suaminya dari miskin, dari meniti karir dari awal, kan luar biasa itu. Jadi istri yang pertama itu masya Allah ya, istri yang top markotop, yang keren orang bilang kan, seperti itu. Maka berbahagialah yang menjadi istri-istri yang pertama, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa itu, nggak tergantikan lah begitu. Sampai Khadijah sudah wafat sekalipun tetap dikenang baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuat Aisyah cemburu. Ya. Maka kata Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa asnatana. Jadi Nabi SAW apabila teringat Khadijah, teringat berarti kan orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Itu Nabi memujinya dengan pujian yang amat sangat bagus. Maka suatu hari aku cemburu, lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, banyak sekali kamu mengingatnya gitu kan, banyak sekali kamu bernostalgia mengingat kenangan dengan Khadijah, sedangkan Hamra ini ada Hamra, ada Humaira gitu ya, ada wanita yang cantik, kemerah-merahan pipinya, yang Allah gantikan gitu, yang Allah jadikan pengganti Khadijah, dan tentunya lebih baik daripada Khadijah. Insya Allah ya, itu kecemburuannya ya. Ya, istri yang sudah meninggal sudahlah, jangan dipuji-puji terus. Ini loh, di hadapan ini ada istri yang Hamra, Humaira, ya kan, yang cantik, masih muda, Allah gantikan dan pasti lebih baik. Kata Nabi gimana? Ya, nggak tergantikan, nggak ada bandingannya, nggak bisa gantikan, nggak ada wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Alasannya 4 kata Nabi. Dia beriman kepadaku di saat orang-orang mengkufuriku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membenarkanku ketika semua orang mendustakan aku. Yang ketiga, hartanya ludes habis untuk membela dakwahku ketika manusia semuanya menahan diri untuk menolongku. Dan yang keempat adalah Allah memberikan rezeki anak dari rahimnya yang tidak dimiliki oleh istri yang lain. Jadi enggak terhatikan gitu.
Seperti itu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Aisyah juga pernah mengatakan, "Mahirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah." Aku belum pernah cemburu hebat kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah. Kalau cemburu pasti ada ya, cemburu hebat gitu loh, cemburu yang Insya Allah, cemburu itu apa ya? Sacem saburu ya. Cemburu ya. Jadi aku belum pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Tentunya cemburu dahsyat tentunya ya kan. Kalau cemburu biasa-biasa ya antar istri pasti ada lah ya. Kecuali kepada Khadijah. Padahal aku sendiri belum tahu, belum pernah melihat Khadijah. Ya karena umurnya kan beda jauh ya. Umurnya Khadijah ya katakanlah satu Mekah tapi belum tentu ketemu kan, walaupun kecil dengan sepuh gitu ya. Aku sendiri belum pernah ketemu Khadijah. Rasulullah SAW itu apabila memotong kambing, dia mengatakan kirim dagingnya ini ke kerabat-kerabat Khadijah ya. Seperti itu. Maka suatu hari aku marah itu, Khadijah lagi Khadijah lagi Khadijah lagi. Maka kata Nabi, ini katrujik tuh hubah. Ya nggak tahu ya, wong cinta itu dikasih rezeki kok gitu. Cinta itu rezeki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi rasa cinta itu memang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa dihalangi oleh orang kan? Ya, seperti itu. Nah, Jibril memberikan kabar kepada Nabi SAW, wa basyirha, berikan kabar gembira kepadanya sebuah rumah di surga. Ya, Insya Allah. Sebuah rumah tapi di surga. Luar biasa. Nah, lalu pada tahun 10 kenabian Khadijah meninggal dunia setelah paman Nabi ya, dengan waktu tenggang 3 hari ya, dan Nabi senantiasa teringat Khadijah. Jadi sahabat Semaradi yang dimuliakan oleh Allah, beginilah peranan seorang istri ya, seorang wanita untuk mendukung perjuangan suaminya.